Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Muhammad Julian. So, di depan kita kali ini sudah ada Yamaha MX King 150. Dan ini adalah MX King generasi pertama. Jadi di video kali ini gue ingin test ride dan juga perkenalan untuk motor terbaru gue. Jadi di video kali ini kita kedatangan lagi motor baru, dan ini adalah motor yang menggantikan CB 150R di channel ini. Karena udah lumayan berapa bulan ya, 2 bulan juga. Terus pengen punya motor daily yang enak untuk di harian tapi juga enak untuk diajak konten. Kalau si CB itu ternyata kegedean ya di rumah gua, jadi di gangnya itu nggak masuk, dan gua memutuskan untuk mengganti ke Yamaha MX King. Jadi ini adalah MX King yang gue beli secara second, dan ini adalah generasi pertama. Kenapa nggak generasi kedua yang baru? Jadi buat generasi yang kedua itu nyarinya susah banget, dan juga harga MX King itu di Bandung lumayan gelap guys. Jadi kadang barangnya ada harganya tinggi. Terus juga kalau misalnya ada yang murah itu kondisinya lumayan mengenaskan ya. Termasuk ini motor juga kondisinya udah lumayan banyak PR gitu ya. Dari mulai atas ini si mikanya itu udah retak, terus juga si bodinya ini udah lumayan sariawan gitu, retak-retak gini. Ini nggak tahu kenapa sih, entah mungkin jatuh atau kebanyakan diemin atau parkir di tempat terik gitu ya, gue juga kurang tahu. Kalau untuk mesin so far ini aman, cuman ini tuh yang gue rasakan di headnya ini lumayan berisik gitu. Dari noken asnya daerah situ, dari keteng juga udah lumayan berisik so far. Tapi untuk keseluruhan aman, ini masih bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Kita overall dulu. Nah, ini udah beberapa part yang dimodifikasi juga, kayak mulai dari spion, terus pengereman depan, spakbor. Ini udah bukan yang ori ya, ini pakai exciter yang dari versi Vietnam. Dan for your info aja, kalau misalnya kalian bingung ngebedain mana MX King dan Jupiter MX, itu bisa dari persnelingnya. Jadi kalau misalnya si MX King itu cuma satu, kalau Jupiter MX itu masih 2. Ya, so far seperti inilah. Di sini kita bakalan test ride gimana rasanya pakai MX King untuk pertama kali, karena mengejutkannya motor ini tuh beda gitu rasanya dibanding motor lain gitu. Dibanding Supra GTR juga ini lumayan berbeda sih feelingnya, karena gue baru pertama kali juga, dan ada beberapa hal yang di luar dugaan gitu. Ternyata seperti ini ya pakai MX King. Di sini odo sudah berjalan 47.000, waktu kemarin ngambil di 47.500, udah 200 km. Nah, ini jadi agak berisik gitu si mesinnya untuk bagian headnya, tapi so far masih aman. Mungkin kedepannya juga bakalan gua servis juga sih ini motor. Oke, kita langsung jalan saja. Sini gua lebih pengen ke sharing aja feeling ridingnya dan impresi pertama menggunakan MX King 150 ini. Jadi untuk feelingnya yang pertama ya, motor ini tuh enak banget buat yang posturnya kurang tinggi, karena motor ini pendek. Terus juga untuk posisi riding enak sih, pas-pas aja. Di badan gue yang 160 cm juga enak. Posisi duduk dan juga ketinggian motor menurut gue pas sih untuk harian. Ini nggak terlalu tinggi kayak si Supra GTR. Jadi ini tuh masih lumayan pendek, masih lumayan enak juga jadinya. Dan ini tuh enak banget buat dipakai harian. Nah, yang mengejutkannya di motor ini ya, kaki-kaki depannya itu atau suspensi depan, terutama di bagian forknya ya, garpunya itu yang nyambung ke ban, kayak ngebuang si MX King itu. Dan ini tuh bukan yang pertama gitu. Jadi untuk motor ini tuh adalah motor kedua gitu. Setelah ngecek motor yang pertama itu kayak kurang enak gitu suspensi depannya. Padahal dilihat sih dari seal shocknya itu masih aman, gak ada yang bocor. Cuman dia ini kayak kerasa geol aja gitu. Dan bukan geol, jadi kayak kalau misalnya ada jalan yang bergelombang itu, jalan yang banyak
bergelombangnya dia kayak keras gitu, kayak nggak mau nurut dibelokin. Kayak misalnya cornering kayak gini, cornering ke kiri, dimiringin ke kiri, itu dia malah ngebuangnya tuh ke kanan gitu, dan juga keras gitu feelingnya. Dan setelah mencoba yang ini ternyata memang seperti itu guys, MX King ini tuh mengejutkan banget gitu, karena di Super GTR dulu nyobain nggak kayak gitu, masih enak-enak aja. Tapi ya so far masih enak sih. Mungkin kedepannya juga bakalan di reborn sih ini untuk si shock depannya, biar lebih enak lagi feedbacknya. Terus juga untuk tenaga ya, ini mesinnya basicnya sama seperti Vixion. Terserah lah kalian mau bilang ini Vixion generasi kedua, generasi ketiga, karena ada orang yang oh MC itu generasinya kedua bang, Vixionnya ya bebas lah gitu, terserah. Yang penting ini basicnya sama-sama aja kayak Vixion. Jadi dia 150cc tapi masih 5 percepatan ya, nggak seperti Supra GTR ataupun R15. R15 katanya ini udah 6 tapi di sini masih 5. Yang enaknya di tenaga motor ini, dia tenaga bawahnya itu bener-bener ngisi. Jadi waktu kita pindah gigi pun di RPM yang lumayan tinggi ke rendah kan nanti balik lagi tuh si kecepatannya. Nah itu tuh masih ngisi guys di motor ini. Jadinya sih buat nyalip-nyalip harusnya ini enak ya, buat dipakai di harian. Dan juga kenapa gue pilih motor ini, karena lumayan irit sih. Untuk bensinnya, konsumsi BBM gue belum bisa memaparkan berapa kilometer per liternya, karena belum nyoba jauh juga, terus juga belum ngoprek-ngoprek lagi. Kemarin-kemarin ya baru cuma dipakai harian lah gitu, nggak kemana-mana juga. Terus bensinnya juga masih full. Tapi ya untuk motor 150cc ini lumayan irit sih. Buat tenaga gue nggak ada komplain sih, walaupun masih 5 speed tapi masih enak-enak aja buat dipakai daily use ataupun dipakai touring. Kayaknya ini motor asik. Kemarin nyoba top speed juga tembus 135 di flyover ya. Tapi itu on speedo, bukan on GPS. Mungkin kalau on GPS mungkin 120 atau 125 gitu. Itu tuh masih bisa nambah dikit. Perkiraannya sih mungkin top speednya dia di 130. Ya sama-sama aja lah kayak motor 150cc lainnya gitu, kayak R15 CBR. Nggak terlalu jauh-jauh beda. Dan untuk overall dari motor ini cukup menyenangkan pakai motor ini. Dia tenaganya ngisi, kaki-kaki enak yang belakang. Terus juga untuk mesin yang pastinya ini motor udah punya dihasil ya, kayak kakaknya gitu, sama-sama aja. Suara pun sama persis seperti Vixion. Jadi buat spare part pun kalian nggak bingung sih harusnya. Nggak bingung nyarinya itu kemana, karena ya sama-sama aja gitu basic mesinnya. Dan alasan kenapa gue pilih motor ini dibanding motor lain gitu ya, basic aja sih sebenarnya. Gue nyari motor yang enak dipakai harian, tapi bodinya nggak terlalu besar, tapi males juga beli motor lagi buat konten gitu. Jadi pengen sekali jadi aja gitu, pengen full package aja sekalian. Jadi satu motor yang enak dipakai harian, bagus juga kelihatannya kalau buat konten. Terus juga dia nggak terlalu besar gitu bodinya, tapi tenaganya jangan terlalu kecil gitu, karena biasanya kan Matic itu limitasinya itu ada di tenaga, dan gua tuh kurang suka buat ngoprek yang banyak-banyak banget gitu. Kalau Matic kan harus kirian, harus ganti rasio, dan harus lain-lain, itu kan kurang praktis. Jadinya gua nyari yang praktis aja, dan motor ini salah satu pilihannya gitu. Terus juga kedepannya gue juga bakalan projectin ini motor, dan ini bakalan jadi video baru ya, video yang istilahnya segmen baru gitu di channel ini, yaitu project gitu. Jadi nantinya di channel ini bakalan ada project-project motor yang bakalan kita modifikasi dan restorasi. Jadi buat kalian ya yang suka konten-konten modifikasi dan restorasi, stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe dan juga di like setiap videonya. Gua harap kalian juga enjoy setiap video yang gua buat. Dan ya mungkin segini dulu aja guys untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you guys.